Ingat, otak laki-laki tidak suka dinasehati, tidak suka ditegur depan orang lain, termasuk anaknya, walaupun anaknya masih bayi di situ. Jadi nggak boleh ada orang, Bu. Ya, banyak di antara kita maaf, punten, karena memang anak masih bayi, kita masih nyusuin. Kita curhatnya atau kita tegur suami sambil gendong anak dan goyang-goyang. Aku kesel sama ayah. Ayah gak pernah ngerti aku. Satu, si bapak walaupun itu di depan anak yang masih bayi gak suka otaknya, tersinggung. Dua, bayi sudah mendengar apa yang kita bicarakan dan terekam di otaknya. Dan ini juga bisa membuat memori inner child-nya, memori waktu kecilnya ya, terekam hal-hal yang tidak mengenakan. Rasulullah SAW itu mencontohkan sewaktu ya Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu an sedang gendong Fatimah pada saat itu, Rasulullah datang, rupanya Rasulullah mau ngobrol sama ya Siti Khadijah, Bunda Khadijah. Maka Fatimah diangkat dulu, ditaruh dulu di kamar, ditaruh dulu di kasur. Baru Rasulullah ya rebahan di pangkuan ya Siti Khadijah radhiyallahu an, baru curhat. Kita juga harusnya begitu. Gini ayah, saya begitu tuh. Karena kalau nggak ditulis Bu, kebablasan. Nggak tahu kenapa ya ayah, aku kesel banget sama kamu. Terus suami saya gini, kenapa saya? Kemarin kamu sampai ke Klaten, sampai ke Solo, bukannya aku yang kamu kasih tahu, tapi malah sekretaris kamu yang kamu kasih tahu. Suami saya pernah begitu. Sampai kalau dia pernah keluar kota, sampai di satu tempat, bukannya saya yang di SMS, zaman dulu ya SMS ya. Sekarang dia udah pinter soalnya. SMS, malah sekretarisnya yang di kantor. Walaupun ibu-ibu udah tua juga, lebih tua dari saya sekretarisnya. Itu ibu mertua saya tuh sangat bijaksana, mencarikan sekretaris untuk suami saya yang usianya 10 tahun di atas saya. Jadi sebetulnya ibu itu, sekretaris itu udah pensiun, cuma di hire ya. Itu begitu. Ya. Terus suami saya, oh kamu gak suka ya begitu? Iya ya, aku tersinggung. Ingat, yang disampaikan adalah pesan saya, aku tersinggung. Kita selama ini gini ngomongnya, kamu selalu bikin aku tersinggung. Nah, itu juga keliru itu cara gitu. Tersinggungnya gantian dia yang tersinggung. Aku tersinggung, aku kesel ayah, aku marah ayah. Jadi aku yang marah siapa kan? Ibu. Suami marah nggak? Enggak, orang dia pikir biasa aja. Maksud dia kalau sekretarisnya ngasih tahu, dia kasih tahu lah banyak orang sekalian. Karena dia harus kerja, kan gitu. Paham ya Bu? Tapi kita nggak boleh membiarkan itu kalau ibu nggak nyaman. Kalau itu bertumpuk-tumpuk bahaya ibu. Maka segera diklarifikasi, tapi dengan cara seperti itu. Ya, aku senang kalau ayah sampai di satu tempat kasih tahu aku yang kasih tahu sekretaris, atau aku yang kasih tahu saudara-saudaramu yang lain kalau kamu ditanya. Karena saya penting supaya kalau anakmu tanya, ayah di mana? Kan seringan anak-anak begitu kan? Ayah kemana Bu? Atau mungkin misalnya ipar ya telepon ya sah, nih kakak ipar saya, Toto kemana? Masa saya nggak tahu? Saya bilang gitu, itu alasan saya. Oh iya ya, kadang laki-laki yang menjadi suami baru ngerti apa yang diinginkan istrinya dan baru mengerti apa manfaatnya itu. Karena otak laki-laki mau yang simple-simple aja. Selama ini kalau kerja semua seluruh sekretaris yang kerjakan. Itu harus diajelasin Bu. Dengan cara seperti itu. Dan biasanya ya karena kita duluan minta maaf, ayah maaf banget ya, aku mohon maaf, aku cerita ini supaya ya kita sama-sama ngerti apa maunya kita. Terus suami saya juga minta maaf. Kalau gitu saya minta maaf ya. Udah beres. Kadang gak sampai 15 menit, 14 menit setengah. Paham ya? Ya.